putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus. Selamat berjumpa kembali bersama Renungan Harian GKI Sangkrah hari Jumat tanggal 23 Juni tahun 2023. Mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Tuhan, pagi ini kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur oleh karena kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada setiap kami. Setelah kami semalam boleh beristirahat, Tuhan telah membangunkan kami pagi ini dalam kondisi yang sehat. Kami boleh memasuki hari yang baru, hari yang Tuhan sediakan buat kami. Sebelum kami akan melanjutkan aktivitas kehidupan kami akan melandasi dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami membuka hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan yang kami renungkan boleh tertambat di setiap hati dan pikiran kami, dan kami mampu melakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami semua siap untuk menerima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari Keluaran 19 ayat 4 dan 5. Yang demikian. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ada istilah yang dikatakan orang tidak tahu diri atau orang tidak tahu rasa terima kasih. Nah, biasanya istilah ini disematkan kepada seorang yang tidak menghargai kebaikan orang lain karena dianggap biasa atau sudah sepatutnya dilakukan oleh orang itu. Misalnya, anak-anak yang tidak berterima kasih kepada orang tuanya yang sudah membesarkan mereka dengan jerih payah yang sudah diperjuangkan oleh orang tuanya. Karena menganggap hal itu sebagai tugas dan tanggung jawab orang tua. Nah, tentu saja sikap seperti ini harus dihindari. Karena itu, sejak kecil kita dididik untuk menghargai kebaikan orang lain dengan mengucapkan terima kasih. Meski demikian, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kadangkala kita juga masih menunjukkan sikap yang kurang berterima kasih atau kurang bersyukur termasuk kepada Tuhan. Kita tidak menghargai dan mensyukuri kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, melalui perenungan kita hari ini, kita diharapkan bisa mengingat dan mensyukuri kasih Tuhan, serta merespon dengan kasih dan ketaatan kita kepada Tuhan. Di dalam pembacaan kita, Keluaran 19 ayat 4, Tuhan berfirman, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku.
Nah, ini gambaran ini sangat menarik karena Tuhan digambarkan seperti burung Raja Wali yang terkenal itu karena memiliki dua hal. Yang pertama, karena kesungguhan sang induk dalam menjaga anak-anaknya, memberi mereka makan, membimbing, melatih, dan melindungi mereka. Bahkan induk burung Raja Wali mengajarkan anak-anaknya untuk bisa terbang. Yang kedua, Bapak Ibu, dikasih Tuhan, karena kekuatan dan kemampuan dalam menundukkan musuh-musuhnya. Jadi melalui gambaran burung Raja Wali ini, Tuhan menyatakan dirinya sebagai sosok yang maha kuasa, sekaligus pribadi yang peduli kepada umatnya, dan akan melakukan apapun untuk menjaga umatnya. Kebenaran ini dinyatakan sekali lagi dalam Keluaran 19 ayat 5, saat Tuhan berfirman, "Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi." Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam ayat 4 di mana Tuhan menggambarkan dirinya sebagai burung Raja Wali. Dan dalam ayat 5 Tuhan menyebut umatnya sebagai harta kesayangan. Lalu Tuhan melanjutkan dengan menyatakan kemahakuasaannya. Nah, seakan-akan Tuhan ingin menyatakan kepada umatnya bahwa Dia yang maha kuasa, peduli kepada umatnya. Bahkan karena kasihnya, Dia memperlakukan umatnya seperti harta kesayangannya. Tuhan bukan hanya berjanji akan memelihara umatnya, tetapi Dia juga berjanji dan serta sudah membuktikan janji itu dengan membebaskan bangsa Israel dari Mesir, memimpin Israel dalam perjalanan menuju padang gurun sampai mereka tiba di kaki Gunung Sinai. Keberadaan mereka di Gunung Sinai ini bukan kebetulan atau bukan karena keperkasaan bangsa Israel, melainkan penggenapan janji Tuhan kepada Musa saat Dia menampakkan diri kepada Musa di dalam nyala api yang keluar dari semak berduri. Pada saat itu Tuhan berkata, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Dan Tuhan telah menepati janjinya itu. Karena penyertaan Tuhan, maka Musa dapat beribadah kepada Tuhan di Gunung Sinai. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, namun dalam perjalanan itu belum berakhir sampai di situ. Sama seperti Tuhan telah memimpin umatnya sampai ke Gunung Sinai, maka Dia berjanji menyertai umatnya dalam setiap langkah mereka ke depan. Dan Tuhan melakukan itu sebagai perwujudan kasih-Nya kepada bangsa Israel, sekaligus penggenapan janjinya kepada nenek moyang mereka. Sejalan dengan hal itu, Tuhan berpesan agar umatnya sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan memegang perjanjiannya. Sebab karena kasih-Nya, Tuhan memilih dan menguduskan Israel menjadi umat-Nya. Karena itu Dialah mendorong mereka untuk hidup sesuai dengan identitas mereka sebagai umat Allah. Nah, menanggapi pesan itu, bangsa Israel berkata, "Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan." Tersurat di dalam Keluaran 19 ayat 8. Janji ini diucapkan bukan karena terpaksa atau karena rasa takut, tetapi karena mereka telah menerima dan merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka merespon dengan ketaatan kepada Tuhan. Nah, mari kita renungkan sebagai refleksi. Kini pertanyaan yang sama diperhadapkan kepada kita. Sebagai umat Allah, bagaimana kita merespon kasih Tuhan dalam kehidupan kita? Pertanyaan ini sangat penting untuk direnungkan. Sebab sama seperti yang dialami oleh
bangsa Israel. Tuhan telah membebaskan kita dari perbudakan, sehingga kita tidak diperbudak lagi oleh dosa, tetapi menjadi umat Allah yang merdeka. Tuhan juga senantiasa menyertai kehidupan kita, bukan hanya sampai saat ini, tetapi Dia Tuhan akan menyertai kehidupan kita sampai selama-lamanya. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang telah mengalami kasih Tuhan, sudah seharusnya kita merespon kasih Tuhan dengan mengasihi Tuhan. Karena dikatakan di dalam hukum kasih, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan mewujudkan kasih itu dalam ketaatan kepada pimpinan dan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita, untuk kita setia dan taat kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur kepadamu, Tuhan yang telah mengasihi kami, Tuhan yang telah membebaskan kami dari belenggu dosa, melalui penderitaan Tuhan Yesus di atas kayu salib sampai dengan kematiannya. Kami, Tuhan, bebaskan dari belenggu dosa dan kami boleh memasuki di dalam kemerdekaan kami. Terima kasih ya Tuhan. Sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan, kami akan setia dan taat kepada Tuhan. Kami akan setia berpegang kepada janji Tuhan. Dan kami berjanji akan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berikan kami hikmat dan kuasa yang dari Tuhan, sehingga dalam keterbatasan kami Tuhan mampukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.